Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Tema kita diambil dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya Zayesi Wopusitio, HKBP Palembang. Dengan judul storytelling, Daud dan Yonatan. Daud anak Isai adalah seorang gembala. Dia menjaga kambing dan domba keluarganya. Daud suka nyanyian dan senang bermain kecapi. Tentunya kita tahu Mazmur atau nyanyian Daud. Karena kecapinya, Daud dipanggil ke istana Raja Saul, Raja Israel, untuk menghibur sang raja. Raja Saul suka dan terhibur permainan kecapi Daud, sehingga ia sering dipanggil ke istana. Sebelum bermain kecapi di istana, Samuel telah mengurapi Daud untuk menjadi Raja Israel, menggantikan Raja Saul. Artinya, Tuhan telah memilih dan memberkati Daud. Bapak, Ibu, dan sahabat sekolah minggu, Israel maju berperang melawan Filistin. Masing-masing pasukan sudah berkemah dan siap tempur. Goliat, seorang dari pasukan perang Filistin, gagah, perkasa, tubuhnya sangat tinggi, besar, dan menakutkan. Menantang pasukan Israel, satu lawan satu saja. Artinya, cukup satu orang saja mewakili masing-masing pasukan. Tidak perlu perang massal. Di antara pasukan Israel, ada 3 orang kakak Daud. Karena itu, Isai menyuruh Daud untuk melihat apakah mereka baik-baik saja. Pasukan Israel sangat ketakutan karena tak seorang pun yang berani menghadapi Goliat. Disinilah Daud bertemu Goliat dan menerima tantangannya. Daud berhasil mengalahkannya dan sekaligus kemenangan Israel. Raja Saul sangat puas dan mengajak Daud berbicara dan tidak mengizinkannya pulang. Yonatan anak Raja Saul sudah menunggu Daud untuk bicara. Karena rasa kasihnya, berpadulah jiwa mereka. Artinya, baik Yonatan maupun Daud akan saling melindungi. Yonatan juga memberikan pakaian dan kelengkapan perangnya sendiri. Bayangkan, seorang anak raja bersahabat dengan seorang gembala. Tidak masuk akal, seperti langit dan bumi. Selanjutnya, Daud menjadi prajurit dan ikut berperang. Daud selalu berhasil karena mengandalkan kekuatan Tuhan. Raja Saul mengangkatnya menjadi kepala prajurit. Setiap kemenangan disambut dengan tarian dan pujian. Pujian kepada Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, sedangkan kepada Daud berlaksa-laksa, yang artinya Daud mengalahkan musuh 10 kali lebih banyak. Hal ini membuat Raja Saul cemburu dan benci, juga ketakutan akan kehilangan tahtanya. Ia pun mencoba membunuh Daud, tapi gagal. Raja Saul mencoba berbaik hati dengan menawarkan Merab anaknya menjadi istri Daud, tapi tidak jadi karena akhirnya dikawinkan dengan yang lain, Adriel. Mang nahurang dosinamot ai boruni raja buang. Mikal, adik perempuan Merab, tertarik pada Daud. Raja Saul setuju. Emang kalau jodoh ndak kan kemana? Daud si gembala kini menjadi menantu seorang raja. Bapak, Ibu, dan sahabat sekolah minggu, persahabatan Yonatan dengan Daud diuji. Raja Saul mengatakan kepada Yonatan bahwa ia akan membunuh Daud. Karena rasa kasihnya, Yonatan menyampaikannya hal itu kepada Daud dan menyuruhnya bersembunyi. Yonatan punya rencana untuk melindungi Daud dan membelanya di hadapan Raja Saul dengan mengatakan bahwa Daud tidak bersalah, bahkan sangat berjasa dengan kemenangan perang. Raja menerima saran anaknya. Daud kembali ke istana dan juga memimpin pasukan. Ketika sedang bermain kecapi,
Raja Saul mencoba membunuhnya, tapi Daud berhasil kabur. Bapak, ibu, dan sahabat sekolah minggu, cinta Mikal pada Daud diuji. Kesetiaan seorang istri menyelamatkan Daud atau setuju pada bapaknya Raja Saul. Ia memilih menyelamatkan Daud suaminya. Suami istri menjadi satu, sehati dan sejiwa, yaitu menerima Daud baik dalam suka maupun sedih. Jangan-jangan Mikal nyanyi, "Nothing gonna change my love for you. You know by now how much I love you." Dengan bantuan Mikal, Daud melarikan diri menghindari pembunuhan. Selama pelariannya, Daud dan Yonatan masih bertemu dan membicarakan rencana pembunuhan atas dirinya. Yonatan menjadi pelindungnya. Ia meyakinkan bapaknya bahwa Daud sahabatnya itu tidak bersalah. Hati Raja Saul selalu berubah-ubah, sebab ia tahu betul Yonatan sayang Daud dan akan melindunginya. Tidak seperti like a father, like a son. Songon dia amangna, songon nima gelengna. Mengapa Yonatan selalu melindungi Daud? Jangan-jangan dia berpikir, "Bah, molo mate like si Daud, mabalu masih Mikal." Jawabannya adalah, persahabatan itu diucapkan di hadapan Tuhan. Yonatan tahu membedakan apa yang baik dan benar. Karena persahabatan itu adalah saling percaya, peduli dalam susah dan senang, tempat bercerita, mencurahkan perasaan, bagian diri sendiri, satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Untuk itu, biarkanlah persahabatan itu tumbuh dan berkembang, seperti persahabatan Daud dan Yonatan, karena persahabatan itu indah di mata Tuhan. Amin.